on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku mau bikin konten terbaru. Aku nggak tahu nih kontennya bakal banyak episode apa enggak. Aku mau bikin konten kalau kamu. Jadi hari ini aku akan bikin video tentang multiple intelligence test. Kalau biasa kita tes ada MBTI, ada love language, itu nanti dulu aja. Kita bakalan tes bareng, either itu tentang MBTI, atau tes IQ kah, atau tes-tes yang lain yang online-online yang ada di website-website. Nah, buat kalian yang penasaran kayak gimana, dan kalian juga mau tahu hasil aku, ataupun kalian juga setelah nonton videoku langsung, aku juga mau tes deh biar aku tahu. So ya, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi website yang aku pakai itu yang idrlabs.com. Jadi kalian bisa langsung search di Google aja multiple intelligence test, nanti keluar yang IDR. IDR itu individual differences research. Dan banyak banget bahasa-bahasanya, tapi sayang banget gak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Kita langsung ke questionnya. Questionnya tuh ada 45 dan semua dalam bahasa Inggris, jadi nanti kita bakalan tes bareng-bareng. Yang pertama itu, I keep going over deep questions about life and existence that seems foolish to others. Jadi kalian bakalan terus mikirin pertanyaan-pertanyaan tentang hidup, terus kayak alasan kenapa sih aku ada di dunia ini, kenapa sih kok orang-orang tuh kayak gini, pokoknya questioning everything gitulah tentang kehidupan. Tapi buat orang-orang tuh itu kayak hal-hal yang bodoh gitu loh, kayak ngapain sih tanyain tentang hidup, kayak ya udah lo hidup di dunia ini bakalan jadi kayak gini dong, terus ngapain ditanya-tanyain lagi. Nah tapi kalian tuh suka banget kayak, aku tuh ngapain ya di dunia ini ya, aku bakal jadi kayak gimana sih. Nah itu kalian boleh agree atau disagree, kalian tinggal langsung pindahin aja si kotak putihnya ini, lebih ke agree atau disagree. Kalau aku agree banget, kadang-kadang aku suka questioning kayak, kenapa ya kok orang-orang kayak gini, kenapa ya kok ini kayak gini, kayak why. Untuk pertanyaan kedua, itu ada I like sewing, carving, model building, or other activities that involve dexterity. Jadi simpelnya itu, kalian suka nggak menjahit, mengukir, terus membuat kayak suatu model-model atau kegiatan lainnya yang melibatkan ketangkasan yang butuh kalian tuh mikir gitu loh tentang kreativitas, ataupun ya namanya kita jahit kan kita butuh kan memodelkan sesuatu. Kalian suka apa enggak? Kalau aku sendiri lumayan agree, tapi bukan my favorite, bukan one of my favorite. Jadi aku bakalan agree-nya yang satu doang. I enjoy spending time alone, processing my own emotions and reaction of things. Jadi kalian lebih suka ngabisin waktu sendiri, terus kayak mikir apa-apa tuh sendiri, ngolah emosi kalian kayak, nih emosi aku nih kenapa ya? Kok aku kenapa ya kayak gini gitu, nggak nanya orang, nggak yang, gara-gara kamu nih, nggak kayak gitu, tapi kayak, apa ya yang salah sama diri aku ya? Aku kenapa ya? Udah deh, aku mau sedih-sedih dulu gitu, kayak lebih suka sendirian. Aku iya banget lagi. Suka banget, aku bahkan suka ngobrol sama diriku sendiri. Oh iya, buat beberapa dari kalian tuh suka gak sih ngobrol sama diri sendiri? Kalau aku sih suka ya, kayak tiba-tiba ngomong aja sendiri, dari itu liat kaca apa enggak. Jadi kayak punya teman, tapi nggak tahu teman imajinasi, tapi bukan teman imajinasi sih menurutku, emang diriku sendiri aja. Jadi aku ngerasa kayak aku keluar dari diriku dan aku bisa ngobrol tatap muka gitu. Pertanyaan keempat, I feel the most alive when I'm in contact with nature. Kalian tuh ngerasa kalian bener-bener hidup tuh ketika kalian kontak sama alam gak? Misalnya nih, ketika kalian ngelihat bunga-bunga, ketika kalian main ke taman, atau ketika kalian naik gunung tuh kayak, ini hidup buat aku gitu. Kalau aku sih suka banget, aku suka banget sama nature. Agree. Next, I enjoy sequential puzzles like Rubik Cube or Sudoku. Nah, kalian suka nggak yang kayak gini-gini? Jujur, aku sangat-sangat tidak suka. Bukan sangat-sangat tidak suka sih, tapi kurang suka main kayak gini. Kalau main Candy Crush aku suka banget, tapi kalau main Rubik, Sudoku, enggak. Lanjut. I enjoy learning about how the various world's religions have attempt to answer the big question. Jadi kalian tuh suka nggak sih belajar tentang bagaimana semua agama di dunia ini tuh berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang besar. Jadi kayak misalnya ada satu alasan siapa itu Tuhan, misalnya di agama ini dijelaskan tentang ini. Terus di agama B dijelasinnya tuh kayak gini, di agama C kayak gini. Nah kalian suka nggak sih pelajarin tentang hal-hal kayak gitu? Aku suka banget. Kayak ngelihat dari berbagai perspektif. Bahkan aku juga di YouTube tuh nggak selalu dengerin khotbah doang, kadang-kadang dengerin yang dari agama lain gitu ya, perspektif lain, tapi itu tidak membuat aku jadi pindah agama, enggak, tapi membuat kita jadi lebih open minded. Jadi kayak pas dengerin tuh, oh ternyata dari sisi ini tuh kayak gini ya. Dan misalnya di agama A dipelajarin tentang berbagi tuh harus kayak gini, harus sekian persen. Terus di agama B berbagi tuh harus sebesar ini, atau enggak kewajibannya lain, tapi intinya tuh sama-sama berbagi. Jadi menurut aku sih fondasinya sebenarnya sama, cuman cara menyampaikannya aja yang beda-beda. Suka sekali, agree. I like to spend time going deeper and deeper into the things that are going on within me. Jadi kalian suka nggak sih menghabiskan waktu untuk lebih masuk ke dalam hal-hal yang terjadi dalam diri kita? Misalnya kalian tuh kena masalah, terus kalian tuh pikirin,
ini tuh kenapa ya? Apa sih akar permasalahannya? Kenapa aku sampai bersikap impulsif kayak gini? Kenapa aku sampai se-emosional ini gitu? Pasti kan permasalahannya itu tuh lebih dari itu. Bukan cuman kayak, oh saat itu tuh aku lagi ngamut atau enggak lagi ada masalah lain. Nah, tapi kenapa kalian misalnya bisa sampai emosional? Oh, mungkin karena ada trauma ini dulu, atau enggak karena selama seminggu ini di tempat-tempat terus atau apa gitu. Jadi kayak lebih menghabiskan waktu untuk bener-bener sampai ke dalam kayak root cause analysis ya bahasanya. Pokoknya lebih ke sampai ke akar-akarnya. I'm usually good with animals. Kalian tuh bagus, bukan bagus ya, tapi kayak ya bagus sih sama binatang-binatang. Kayak kalian bisa ngerawat binatangnya, lebih berkomunikasi atau gimana. Karena aku nggak punya binatang, kayaknya yang satu doang. Tapi dulu aku pernah punya anjing, tapi sekarang udah nggak ada. I enjoy challenges that require lateral thinking like chess. Kalian suka nggak sih challenge-challenge yang butuh pemikiran yang lateral, kayak chess, kayak what is it called? Chess itu catur. Aku jujur kurang suka catur. Yang mungkin permainan yang strategi gitu kali ya. Jadi satu aja. I have always excelled in math and science at school. Kalian selalu berbakat, selalu jago nggak nih di matematika sama science, ilmu pengetahuan alam? Kalau buat aku nggak bisa bilang aku jago banget ya. Tapi so far so good lah ya. I like measuring or categorizing stuff. Kalian suka nggak sih mengkategorisasiin barang-barang kalian? Sesimpel kayak misalnya nih baju, atur rapih banget gitu nggak? Kayak misalnya warna putih dulu, terus semua yang warna biru, semua yang warna hijau, semua yang warna pink. Nah, aku tuh nerapin kayak gitu tuh di kamar aku. Warna-warna kayak yang pink sendiri, ungu sendiri, biru sendiri. Kadang-kadang walaupun akhirnya kecampur-campur lagi, tapi aku suka buat categorizing kayak gitu. Atau enggak kalian suka nggak kalau misalnya ukur-ngukur barang, oh ini yang tingginya 90 cm, semua sama 90 cm, yang 80 atau enggak dari yang rendah ke tinggi, nah pokoknya kayak gitu. I find it easiest to solve problems when my body is in motion. Nah, kalian tuh ngerasa kayak gampang banget buat menyelesaikan masalah ketika badan kalian itu tuh bergerak gak? Kayak misalnya sambil kalian mikir, sambil kalian mainin pulpen, atau enggak kayak apa ya gitu, kakinya goyang-goyang kayak anak-anak kinestetik gitu. Kalau aku iya kadang-kadang, tapi nggak yang terus harus bergerak. Cuman kalau misalnya udah kayak ngestak banget kayak ayo pikir pasti gerak. I vividly remember details about furniture and the interior decoration of rooms that I've been in. Kalian tuh bener-bener inget sedetail itu nggak? Dekorasinya, warnanya, pokoknya peletakannya semua tuh kayak kalian memvisualisasikannya persis kayak kalian ngefoto gambar, dan itu ada di otak kalian, ada di memori kalian, kayak I know exactly di sini ada ini, di sini ada ini ada ini gitu. Di ruangan yang udah pernah kalian kunjungi. Kalau aku iya, tapi nggak yang bener-bener kayak hafal banget gitu. Dulu aku pernah nonton film yang anaknya itu punya kemampuan buat kayak ngefoto semua momen. Jadi dia tuh bisa inget sampai sedetail itu. Jadi ketika dia masuk ke memori dia kayak bisa di zoom, ada ini ada itu. Kayaknya seru sih punya kayak gitu. Others often come to me for support or advice. Nah, ini sering banget nggak ada orang-orang yang datang ke kalian tuh buat nanya-nanya, buat minta saran. Kayak kalian lagi konseling sama orang gitu loh. Orang-orang suka nanya kalian. Kalau aku ya sih either nanya atau buat support. Sesimpel bertukar pikiran karena mereka merasa kalian tuh nyambung sefrekuensi dan bisa ngasih solusi-solusi untuk problem mereka. I spend a lot of time analyzing my own emotion and reaction. Kalian suka nggak tuh ngabisin banyak waktu buat analisis diri kalian nih, emosi kalian, reaction kalian, kok aku kayak gini ya? Ini perasaan siapa sih gitu? I am interested in sports. Nah, kalian suka banget sama sport gak? Jujur dulu tuh aku nggak suka banget sama sports. Aku dulu lebih suka ngabisin waktu buat belajar dibandingkan kakakku yang anaknya sporty abis gitu ya. Kalau kakakku tuh lebih suka buat sport. Kalau aku tuh dulu males banget nyentuh sama yang namanya sport. Cuman kalau sekarang kayak ya satu lah ya, lumayan interested sama sport, tapi nggak semua sport yang aku suka. I am good at mediating disputes or conflicts between individual. Saya pandai menengahi perselisihan atau konflik antara individu. Nah, kalian tuh jadi orang yang paling netral gitu loh. Misalnya ada yang bermasalah, misalnya ada dua teman kalian yang berantem, terus kalian kayak lihat dari perspektif dia, terus kalian yang menengahi, oh permasalahannya harus kayak gini, diselesainnya kayak gini. Aku nggak selalu bagus sih, tapi oke lah ya. Oke. I enjoy singing or playing a musical instrument. Singing atau playing? Agree. Bukan yang suka banget, nggak yang kayak anak-anak klasik, atau nggak yang... Aku lebih suka tuh sesuatu yang ada ininya sih, ada suaranya gitu. Kalau denger instrumen kan gak ada yang nyanyi ya. Nah, aku suka tuh ada yang nyanyi. Jadi kayak satu sih, cuman bukan yang nggak suka banget. Kadang-kadang juga kalau lagi stres banget, aku lebih suka jangan ada yang berisik gitu. Jadi cukup instrumennya aja. I like taking
long walks in nature, alone or with my friend. Oh, aku suka banget. Kalian suka gak ngabisin waktu buat jalan panjang gitu ya di alam, either itu sendiri atau bareng teman-teman kalian? Kalau aku suka banget. Dan aku juga pengen tanya sih, buat kalian tuh kalian suka gak sih pergi ke mall sendirian gitu, kayak jalan-jalan sendirian, makan sendirian? Some people tuh find it itu kayak weird gitu ya, kayak aneh banget. Tapi buat aku tuh seru gitu loh, suka me time. Mungkin karena aku suka ngobrol sama diri sendiri kali ya. Jadi kalau misalnya pergi jalan-jalan tuh, ya udah aku misalnya makan, tapi di otak aku tuh kayak lagi punya meeting bareng sama aku yang banyak itu loh. Cuman jatuhnya tuh kayak punya kepribadian ganda gak sih? Tapi kayaknya bukan deh. Kalau punya kepribadian ganda tuh kan udah sampai gak bisa milih mau siapa yang keluarkan. Ini enggak, cuman suka ngobrol aja. Nah, kalian suka nggak merawat kebun atau tanaman? Kalau aku jujur lumayan suka, tapi bukan yang suka banget. Karena aku jujur lebih suka tuh ngeliat tanaman-tanamannya. Kayak, oh orang-orang ngerawat kayak gini ya, ada bunga ini, ada pohon-pohonnya kayak gini, warnanya ada ini. Tapi kalau itu suruh ngerawat, aku bukan tipikal orang yang sangat-sangat konsisten buat gantiin airnya, ataupun kasih airnya, ituin pupuknya gitu. Aku bukan orang yang telaten kayak gitu. I spend a lot of time thinking about the emotion of others. Kalau tadi kalian mikirin emosi orang, kalau tadi kalian mikirin emosi diri kalian sendiri, kalau sekarang kalian suka nggak ngabisin banyak waktu buat mikirin emosi dari orang-orang lain gitu loh. Either misalnya nih, kayak kalau aku ngomong kayak gini, nanti orangnya bakal gimana ya feedbacknya, ntar dia bakal kayak gini, ntar kalau dia kayak gini, dia bakal gimana lagi ya, kayak gitu-gitu. Kalau aku dulu aku suka banget mikirin orang lain, kayak selalu mikirin orang lain, memprioritaskan orang lain. Cuman kalau sekarang aku belajar, kita nggak boleh terlalu memprioritaskan orang lain 100% gitu loh. I am better at remembering face than names. Nah, banyak banget nih orang-orang yang cuman ingat wajahnya tuh kayak gimana, tapi namanya enggak. Nah, aku juga termasuk orang yang kayak gitu sih. Aku lebih gampang ngafalin mukanya dibandingkan namanya gitu. I am good with numbers. Kalian bagus nggak nih sampai berhubungan dengan angka-angka? Bermain dengan data-data tuh biasanya ada angka-angkanya. Tuh kalian bagus nggak? Kalau aku netral. Aku nggak bagus, tapi nggak jelek-jelek banget. Kayak oke aja lah ya. I enjoy learning about different species of plants and animals. Kalian suka nggak belajar tentang spesies-spesies hewan atau tumbuhan yang berbeda-beda gitu, kayak misalnya ini kucing, oh ternyata kucing tuh nggak cuma kucing ini doang ya, ada kucing A, ada kucing B, ternyata kelasnya juga tuh beda-beda ya, ada kucing yang kecil, kucing yang gede, misalnya kayak si singa atau harimau, kayak gitu-gitulah. Ya kan ya, harusnya bener ya? Ya. Aku suka. I am often humming a song or tune to myself in my head. Kadang-kadang nih kalian suka kayak dengerin atau tiba-tiba keputar nih musik di pikiran kalian, terus tiba-tiba kalian humming gitu, kayak gitu-gitu. Suka apa enggak? Bukan suka, sering atau enggak? Aku enggak terlalu sering sih. Music is one of my biggest interests. Kalian suka banget enggak sama musik? Aku bisa bilang kalau aku iya. Aku suka banget apapun tuh selalu dengerin lagu gitu. Pokoknya seneng lah sama sesuatu yang berbau dengan musik. Tapi aku bukan anak yang musik banget yang bisa main piano, main gitar, nyanyi gitu, enggak. Aku bakal jawab yang satu. Questions like, where is humanity heading? Or, why are we here? Are of interest to me. Kalian suka gak sih kayak tiba-tiba kepikiran pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa sih aku ada di dunia ini? Ini mirip sama pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi. Gimana sih kemanusiaan ini? Kayak, ini kenapa sih orang-orang tuh kayak gini? Nah itu. Suka gak? Kalau aku sih lumayan suka, tapi bukan yang terus-terus questioning banget yang kayak, oh, kenapa di sini ya? Kayak, semua tuh cuma muter di kepala yang akhirnya bikin overthinking. Nah aku lagi belajar untuk mengatasi overthinking aku. Sampai suka kadang-kadang insomnia gitu, gak bisa tidur. I draw charts and tables to help me think. Nah, buat kalian gampang mengingat sesuatu tuh, kalian bikin kayak mind map gitu yang kayak gambar-gambar, atau bikin tabel biar lebih gampang. Misalnya ada banyak banget nih poin-poin yang harus kalian hafalin. Kalian lebih milih untuk yang poin A, penjelasan, poin B, penjelasan, atau bikin tabel poin A, poin B, poin C. Kalau aku lebih suka yang tabel-tabel gitu, kayak lebih gampang kayak mengorganize semuanya. So ya, tapi bukan yang selalu sih. I am good at remembering maps and finding my way around unfamiliar places. Kalian bagus nggak untuk baca maps, baca peta, dan cari jalan keluar gitu ya untuk sesuatu yang kalian nggak familiar. Misalnya kalian lagi pergi ke toko atau mau pergi ke toko A, terus kalian belum pernah ke sana, terus kalian baca maps tuh kalian bisa nggak, atau nggak kayak lo jalan sini aja deh. Ini kayak alternatifnya kayak gini deh gitu. Aku jujur tidak. Aku sangat-sangat tidak bagus sih dalam membaca maps. Suka sering salah. Jadi kayaknya ini deh yang disagree. Next. I enjoy learning new words and or language. Kalian suka nggak belajar kata-kata yang baru atau language atau bahasa yang baru? Aku suka belajar bahasa yang emang aku interested, yang aku emang suka, yang aku lagi emang pengen, bukan yang dipaksa orang. Terus kalau kata-kata yang baru tuh, misalnya belajar bahasa Inggris, suka pas lagi baca-baca, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Akhirnya aku cari translate-nya. Jadi I enjoy. I often look things up in a dictionary. Kalian suka nggak lihat-lihat sesuatu atau ya something yang kalian penasaran di kamus-kamus? Kalau aku
online kamus sih ya, nggak yang kamus as in bener-bener buku-buku kamus. Cuman kalau kalian suka, kalian berarti sama kayak aku. Cuman aku pilih satu aja sih. I can learn better if things are accompanied by charts, diagram, or other technical illustration. Kalian lebih gampang nggak untuk belajar sesuatu tuh yang ada ilustrasinya? Mirip-mirip kayak anak-anak yang tipe-tipe visual gitu loh, yang harus kalian lihat. Kayak misalnya dibilang, bola ini berwarna biru, dan dia punya lekukan di bagian sininya. Kalian lebih gampang ketika kalian lihat gambarnya, oh ada ilustrasinya, atau kalian lebih bisa untuk imajinasiin di diri kalian sendiri gitu, di pemikiran kalian sendiri. Kalau aku jujur, ya kalau ada ilustrasinya. I like dancing, sports, or working out. Kalian suka nggak buat nari, olahraga, sport gitu, atau workout? It's easy for me to identify how I feel and why. Gampang banget nggak buat kalian mengenali diri kalian sendiri tuh kayak, kenapa sih hari ini aku emosional gitu ya? Oh ternyata kayak gini-gini. Aku ya sih, semenjak aku suka ngobrol sama diri sendiri, aku jadi lebih kenal akan diri aku sendiri. Kayak, itu emosi siapa ya kalau aku lagi sedih? Apa ini emosi aku atau ini emosi orang gitu ya? Bisa anak-anak yang punya empati, suka emosional gitu gak sih? I spend a lot of time reflecting on my own reaction to things. Kayak kalian tuh suka gak buat spend banyak waktu, buat menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan reaksi kita terhadap berbagai hal gitu. I love reading. Kalian suka gak sama baca? Jujur aku suka, tapi bukan yang anak buku banget. I like languages and or other the social science. Suka gak sama bahasa-bahasa atau social science yang lainnya. I am interested in writing poetry, quotes, stories, or journals. Nah, tipe-tipe anak-anak yang suka nulis nih, kalian suka nggak buat nulis-nulis? Either itu misalnya puisi, atau quotes-quotes, story-story, jurnal. Nah, anak-anak journaling nih, kalian tipe-tipe itu nggak? Kalau aku, satu, aku nggak terlalu suka buat nulis semuanya, aku lebih suka ngobrol sebenarnya. Dan, oh ya, by the way, ini sekalian intermezzo sedikit, buat ngerjain kuis-kuis kayak gini, sebenarnya itu bukan hal yang mudah ketika kalian belum mengenali diri kalian sendiri gitu loh. Dulu aku juga suka bingung, kayak misalnya pertanyaan, kayak misalnya ini nomor 39, I often pondering the meaning of life. Suka nggak sih kalian tuh mikirin atau merenungkan gitu loh, apa sih arti kehidupan ini? Aku tuh sebenarnya jadi apa ya nantinya? Suka nggak kayak gitu? Nah, kalau aku tuh iya banget semenjak pandemi, aku jadi semakin sering di rumah, jadi semakin sering reflect. Sebenarnya ada beberapa yang susah dan kadang-kadang kita suka bingung gitu kan. Kita mau jawab yang aku suka banget, apa suka banget gitu loh. Kadang-kadang bingung untuk jawabnya dengan assertif, dengan yakin. Kebanyakan kita tuh netral-netral aja deh. Jadi kayak tipe-tipe turbulen gitu. Mungkin kita gampang ya mengenali orang lain, oh dia tipenya kayak gini, kayak gitu. Tapi buat mengenali diri sendiri, itu jadi salah satu PR aku juga. Nomor 40, I often contemplate questions related to theology or philosophy. Kalian suka gak sih merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teologi atau filsafat gitu lah? Biasanya itu tentang agama, kehidupan kayak gitu. Kata-kata kayak yang aku belajar bahasa Inggris ini ya, I often contemplate. I often kan aku tahu ya, aku sering. Kalau contemplate itu aku nggak tahu artinya apa. Akhirnya aku search di Google, apa sih artinya contemplate? Biasanya sering keluarkan cara bacanya gimana, terus juga artinya gimana, pemakaian di kata-kata gimana. Sebenarnya itu juga sama-sama sekalian kita belajar bahasa lain. Kalau di case ini, itu bahasa Inggris. I often pondering, nomor 39. Sebenarnya artinya juga sama. Kayak questioning, kayak memikirkan, merenungkan gitu loh, bertanya-tanya. Cuman ada bisa pakai questioning, bisa kayak bertanya-tanya, bisa juga pondering, bisa juga contemplate. Nah itu kan belajar bahasa lagi, belajar bahasa Inggris yang lain, vocab-vocabnya. Nomor 41, kita udah mau selesai. I am good at detecting dishonesty in others. Kalian tipe orang yang gampang banget gak nih kalau misalnya orang yang ngebohong nih, kalian kan langsung tahu gitu loh. Kayak kan tipe anak yang peka yang, ini kayak sesuatu yang salah deh. Ini kayaknya ada yang ganjil deh gitu. I can tell when a note is off key. Ya simpelnya kayak ada sesuatu yang salah gitu loh. Kayak tadi mirip sih, ada kayak something wrong. Mirip-mirip kayak tipe-tipe anak detektif juga. I don't mind, kalian gak bermasalah getting my hands dirty from activities that involve creating, fixing, or building things. Kalian tuh tipe-tipe anak yang gak masalah banget kalau tangan kalian kotor untuk setelah kalian melakukan aktivitas yang membutuhkan kayak sesuatu yang membentuk, yang memperbaiki, atau yang membangun. Simpelnya tuh kalau yang creating itu misalnya kalian bikin vas bunga dari tanah liat, kan tangan kalian harus kotor. Atau enggak fixing, kayak misalnya kalian ke bengkel gitu ya, buat buka-buka material-material atau TV gitu-gitu kan pasti kan tangan kalian harus kotor. Atau yang building things, yang bangun-bangun kayak either Lego atau ya something yang lain gitu. Nomor 44, I am good at making a good impression when meeting a new people. Jadi maksudnya kalian tuh pandai gak membuat kesan yang baik, kayak first impression yang baik ketika bertemu dengan orang. Kayak ketika kalian bertemu tuh kalian langsung nunjukin ke, oh ini anaknya tuh ternyata bright banget ya, atau enggak ini anaknya tegas banget ya, oh dia bijaksana banget ya, kayak gitu. Nomor 45 terakhir, I'm always discovering new kinds of music. Kalian selalu mencari-cari, ini kayak bisa jadi genre juga sih, genre musik yang baru. Misalnya kalian suka banget sama rock, tapi kalian gak bermasalah nih ketika ada lagu dangdut yang enak, oh
kayak boleh juga dengerin lagu-lagu dangdut lagi gitu loh. Jadi kayak suka explore something yang baru. Kalau aku yes banget. Banget. Here is the results. Jadi kan misalnya lihat ya, ini ada linguistic intelligence, logical mathematic intelligence, ada musical intelligence, ada bodily kinesthetic intelligence, spatial visual intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence, dan juga ada existential intelligence. Jadi totalnya ada 9 intelligence yang kalian bakal dapat hasilnya. Kalau untuk linguistik, aku 73, logical 63, musical 77, bodily 73, spatial 73, intrapersonal 73, intra-nya 87%, naturalistiknya 83, eksistensialnya 83. Lebih banyak kayak angka-angka yang kurang lebih sama ya, tapi rata-rata lumayan juga. Dan yang paling rendah itu adalah logical mathematical intelligence, something related with numbers. Aku nggak really good at it. Your strongest intelligence is intrapersonal intelligence. Di sini juga dikasih tahu ya. Jadi intelligence yang paling kuat, yang paling dominan di aku itu adalah intrapersonal intelligence. Di bawah sini kalian bisa lihat nih arti-artinya dari linguistic intelligence apa, logical mathematical intelligence apa, musical intelligence apa, sampai akhir-akhirnya. Aku bakal bahas dari yang pertama dulu, yang linguistic intelligence. Ini tuh adalah kompetensi dengan bahasa lisan atau tulisan. Jadi, kemampuan kita untuk menggunakan kata-kata secara efektif, pemilihan kata-katanya untuk mengekspresikan ide-ide atau memahami ide-ide orang lain. Ketika orang ngomong ini tuh kalian bisa nginterpretasiin sendiri gitu loh, maksud dia tuh ternyata kayak gini ya. Nah, itu juga bisa memahami kosakata yang kompleks. Misalnya nih, ketika kalian baca buku, nah terus kalian juga bagus untuk menyampaikan ke orang-orang dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang mereka lebih ngerti. Jadi kita nggak copy-paste bahasa yang kita baca yang kompleks, tapi kita ngasih tau orang tuh yang lebih sederhana, jadi mereka lebih paham. Nah, ini tuh sering banget ditemuin di kalangan penulis. Kalian tahu dong, kalau penulis-penulis itu kan mereka kadang-kadang suka mengekspresikan kata-katanya dengan bahasa-bahasa yang indah, yang tidak semua orang tuh paham akan artinya. Terus pembelajar bahasa dan guru dan profesi lainnya yang melibatkan juggling kata dan ucapan. Kecerdasan linguistik ini juga tuh dikaitin dengan pemecahan masalah akademik dan keterampilan penalaran abstrak. Mereka yang tinggi dalam kecerdasan ini itu sering menikmati teka-teki silang, Scrabble, baca, nulis, dan segala permainan kata. Gitu. Oke, nextnya kita ke logical mathematical intelligence. Ini adalah intelligence aku yang paling rendah dibandingkan yang lain. Kecerdasan angka atau kecerdasan penalaran, konsep-konsep yang kompleks yang berkaitan dengan angka atau ide-ide ilmiah, ini tuh biasanya yang butuh ngitung-ngitung, ngukur, hipotesis, mikir abstraksi matematika, penalaran berurutan, terus pemikiran induktif dan deduktif. Terus orang-orang yang punya kecerdasan tinggi ini ya, suka banget berkaitan sama pola-pola yang berurutan, something yang ada pattern-nya, terus koneksi logis, teka-teki, permainan strategi, eksperimen, permainan yang melibatkan angka kayak sudoku, dan ini tuh sering banget ditemukan di orang-orang yang matematikawan, detektif, dan juga ilmuwan. Jadi wajar banget ya kalau orang-orang yang pinter-pinter mengolah data atau bermain-main dengan hipotesis tuh biasanya logical mathematicalnya itu tinggi. Terus yang ketiga adalah musical intelligence atau sound smart, adalah kemampuan untuk membedakan dan mengekspresikan berbagai elemen musik. Kayak kalau kalian tahu penyanyi, komposer, musisi, konduktor, itu kan bisa banget ya ngebeda-bedain semua itu. Biasanya tuh mereka tuh punya pendengaran yang tajam gitu loh. Dan unggul banget buat menciptakan, mengingat, dan membedakan pola musik. Something yang related semua itu tentang musik. Ketika kalian denger ini, oh ini mah kuncinya ini. Ini kayak nadanya segini deh, harusnya nadanya kayak gini. Nah itu pintar banget sama musik. Terus juga tahu kayak misalnya nih melodinya ada yang off key nih. Ini ketukannya nggak pas nih. Nah, lagunya nggak catchy deh, vibes-nya nggak dapet, nggak dari hati gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya orang yang rekaman kayak lagunya kurang sampai nih pesannya, nyanyinya kurang bener. Nah orang-orang yang musical intelligence-nya tuh tinggi. Di sini juga bukan hal yang aneh nih ketika kalian nemuin orang-orang yang punya musical intelligence-nya tinggi itu suka bersenandung, suka bermain drum atau bernyanyi untuk diri sendiri ataupun ke orang lain gitu. Banyak juga yang belajar lebih melalui perangkat. Bisa juga kalian misalnya lihat orang-orang yang ada gelasnya doang terus tiba-tiba banyak teng teng teng, bisa jadi lagu kayak Kurt tuh salah satunya. Selanjutnya adalah bodily kinesthetic intelligence atau body smarts. Kalau ini adalah kemampuan tubuh kita untuk berkomunikasi, memecahkan tantangan dan masalah serta memproses informasi melalui gerakan, gerak tubuh dan ekspresi wajah. Jenis kecerdasan ini dikaitkan dengan ketangkasan, fleksibilitas, koordinasi dan keterampilan somatik motorik. Contohnya kayak penari, gimana nih cara mereka menyampaikan pesan dari lagunya ini dari gerakan tubuh mereka doang. Atlet, pematung, terus juga tukang kayu, ahli bedah, semua yang cenderung membutuhkan kecerdasan tubuh yang tinggi.
Seringkali itu mereka lebih banyak belajar melalui gerakan, tindakan, sentuhan, dan interaksi fisik dengan orang lain. Mereka juga biasanya memiliki memori otot yang baik dan cenderung hebat dalam peralatan. Kalau yang spatial visual intelligence ini atau picture smarts itu adalah kapasitas kita dalam memikirkan atau kayak memvisualisasikan gambar dalam otak kita gitu loh. Biasanya orang-orang yang punya kecerdasan spasial visual yang tinggi ini tuh unggul di bidang yang berkaitan dengan keterampilan artistik, manipulasi citra mental, imajinasi bergambar, dan analisis spasial. Sering banget ditemui sama orang-orang yang fotografer, pelukis, desainer interior, desainer grafis, navigator, arsitek. Pokoknya yang butuh buat menggambarkan atau memvisualisasikan sesuatu. Jadi ketika mereka dapat kata-katanya, mereka bisa mencerna yang gambarnya kayak gini. Tiba-tiba di memori mereka tuh di otak mereka ini harusnya di sini, ini kurang pas nih gini gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu. Nah, sering banget nih suka gambar-gambar atau coret-coret, bikin sketch-sketch, terus juga bisa pedain atau memadukan warna, menafsirkan ilustrasi visual. Misalnya kita lihat gambar ini, pesan yang mau disampaikan tuh apa. Terus juga melihat pola dalam input visual. Ini dia adalah interpersonal intelligence. Ini tuh adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan memahami orang lain. Orang-orang ini tuh biasanya dikenal dengan keterampilan komunikasi yang canggih, empati, dan kemampuan untuk menilai perasaan dan niat orang lain dengan benar. Bukan orang yang tipikal judging banget, tapi emang punya kemampuan untuk bisa membedakan gitu. Terus juga biasanya mereka tuh hebat dalam memecahkan konflik, menciptakan hubungan yang positif di sekitar mereka. Ini tipe-tipe anak-anak yang psikolog banget, pendidik, politisi, pekerja sosial, dan orang-orang yang bekerja di bidang penjualan biasanya memiliki sifat ini. Pokoknya something yang related sama sosial gak sih? Kalau intrapersonal or self-smart, itu adalah kemampuan kita untuk memahami diri sendiri dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk pengambilan keputusan dan perencanaan seseorang. Orang yang tinggi dalam sifat ini biasanya sangat menyadari pikiran, perasaan, dan kelemahan serta kekuatan atau motivasi mereka. Selain itu, mereka biasanya memiliki introspeksi yang kaya dengan bermanfaat dan suka memproses pengalaman mereka secara mendalam. Mereka mengekspresikan perasaan mereka secara kreatif dan membuat orang lain merasa nyaman dengan menjadi dewasa di sadar diri. Jenis kecerdasan ini sering ditunjukkan oleh psikolog, penulis, ahli teori, filsuf, ilmuwan, dan pemimpin spiritual. Wow, aku jadi tipe-tipe spiritual banget. Selanjutnya adalah naturalistic intelligence. Naturalistic intelligence ini atau disebut sama orang-orang itu adalah nature smart. Adalah kemampuan untuk selaras dengan alam dan membedakan pola yang mengatur ekologinya atau lingkungannya. Orang yang memiliki sifat ini tertarik untuk belajar lebih banyak tentang alam, menjelajahi dan menyelamatkan lingkungan, serta memelihara kehidupan. Mereka biasanya terampil dalam mencari perbedaan, hubungan, dan pola di alam. Menikmati hiking, berkemah, berkebun, dan aktivitas di luar ruangannya. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh petani, ahli biologi, rimbawan, ahli geologi, peternak, ahli hortikultura, dan pelatih hewan. Cocok sih. Masuk teknik lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan. Existential intelligence atau kecerdasan kosmik adalah kemampuan untuk menggunakan metakognisi dalam mencari tahu lebih banyak tentang tujuan hidup yang tidak diketahui. Orang-orang dengan sifat ini tertarik pada debat intelektual dan pertanyaan besar seperti mengapa kita ada di sini atau apa arti dari semua ini. Kecerdasan eksistensial yang tinggi sering ditemukan oleh filosof, penulis, pemimpin spiritual, pembicara publik, terus juga instruktur meditasi dan sejenisnya. Mereka belajar paling baik dengan melihat topik dan berbagai sudut dan mengajukan pertanyaan mendalam, menghubungkan wawasan yang telah mereka peroleh dengan isu-isu sosial, dan mensintesis ide-ide. Nah, ini tipikal orang-orang tuh yang banyak pertanyaan kayak, aku punya teman yang kayak gini juga, yang existential intelligence-nya tuh tinggi, jadi dia tuh suka nanya-nanya kayak, kenapa sih kita harus di sini? Kenapa sih orang-orang tuh kayak gini? Itu dari mana ya datangnya ya? Kenapa ya aku bisa jadi kayak gini ya? Kok bisa ini ya? Pakai banyak banget why-nya itu. Dan ya orang-orang yang suka kayak misalnya apa yang mereka pelajari tentang fisika di sini, dan ternyata ada dunia-dunia atau dimensi lain yang ini kayak berkaitan sama ini deh gitu, suka bertanya-tanya kayak ini tuh datangnya dari mana ya, kalian percaya nggak akan hal ini gitu-gitu. Itu dia hasil tes aku. Dari hasil ini aku adalah tipikal orang yang intrapersonal intelligence dibandingkan inter, karena intrapersonal aku yang paling tinggi. Kalau kamu? Langsung aja komen di bawah kalau kalian udah ikut tesnya ini, mana yang paling dominan. Aku juga pengen tahu, siapa tahu nih ada teman-teman yang lebih ke logical matematikal yang aku paling lemah di tes ini, atau kalian tipikal yang sama kayak aku yang lebih intrapersonal, atau kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Buat kalian lebih tahu lagi loh diri kalian tuh, oh ternyata tuh aku punya minatnya di sini ya, oh ternyata aku punya bakatnya atau potensinya di sini ya, bukan jadi something yang kalian bisa sombongkan ke orang-orang lain. Kayak misalnya intrapersonal aku 87%, tandanya aku udah orang yang paling intra banget nih. Kalian yang cuma 60% dan hasil tes kalian misalnya cuma 40-an doang, ya nggak apa-apa banget, karena ini tergantung diri kalian sendiri gitu loh. Jadi
kalian tuh tipe kalian yang assertif banget kah atau turbulen banget kah kalau di MBTI. Jadi bukan something yang harus kalian sombongkan kayak, oh aku tipikal orang yang intra banget kah, aku udah kayak paling keren. Jangan kayak gitu loh. Cukup ini tuh hasil tes yang lebih membantu kalian untuk mengenal diri kalian sendiri. Jadi segitu aja video aku hari ini, dan segitu aja konten pertama aku kalau kamu. Nah, semoga kalian suka sama konten ini. Dan selanjutnya mungkin aku juga akan bikin tentang love language atau MBTI yang paling banyak orang-orang buat. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!